Ya, awali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Perkenalkan nama saya Muhammad Hairul Huda dengan NPM 2251 031026 kelompok 1 Ganjil. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana pengisian SPT. Sebelum itu, ini ada soal ujian PPH Badan dengan nama wajib pajak PT Nuaira Pharma Medica, alamat Jalan Adam Malik, kilometer 60, Bandar Lampung. Nomor telepon jenis usaha ini perdagangan obat-obatan, NPWP, tanggal pendirian, penandatangan SPT atau pemilik pengurus. Dan di sini ada laporan posisi keuangan, dan yang selanjutnya ada laporan laba rugi PT Nuaira Pharma Medica. Dan di sini juga ada depresiasi komersial, yaitu ya ini jenis harta, kelompok harta, perolehan, nanti juga akan dimasukin ke SPT. Mungkin langsung aja ya kita buka SPT-nya. Nah, kita udah masuk ke SPT-nya. Yang pertama kita buka dan kita isi yang lampiran yang satu a. Ini tadi yang apa depresiasi komersial. Nah, ini tadi depresiasi komersial mana tadi ya? Nah, ini kita masukkan ke lampiran 1A ya. Dari semua jenis-jenisnya, printer, mesin, laptop, laptop, handphone, sepeda motor Honda, Innova, nanti kita masukkan ke dalam jenis-jenisnya ya. Dan ada kelompok hartanya juga. Nah, langsung kita kembali ke SPT lagi. Nah, dalam penyusun dalam daftar penyusunan fiskal ini, dalam kolomnya ada jenis harta, kelompok harta, nama harta, bulan perolehan, tahun perolehan, harga perolehan, nilai sisa buku fiskal awal tahun, metode penyusutan komersial, metode penyusutan fiskal tahun ini. Nah, yang pertama kita isi harta berwujud ya ini sebenarnya ada jenis hartanya ada harta berwujud sama kelompok bangunan. Kita isi harta berwujud karena nilai printer ini memiliki sama yang masuk ke kelompok satu, bulan perolehannya 1, tahun perolehannya 2022, harga perolehan 5 juta, nilai sisa buku fiskal untuk komputer printer ini 3.500.000. Metode penyusutan komersial kita menggunakan metode garis lurus. Metode penyusutan juga garis lurus. Jadi penyusutan fiskal tahun ini 875.000. Yang kedua sama harta berwujud masuk ke kelompok satu. Nama hartanya mesin bak panas, bulan perolehannya 1, tahun perolehan 2022, harga perolehan 10 juta, nilai sisa buku fiskal awal tahun 7 juta, dengan menggunakan metode garis lurus dan lurus, dan sisa penyusutan tahun ini 1.750.000. Yang ketiga, harta berwujud masuk dalam kelompok satu. Ini nama hartanya itu laptop,
bulan perolehan 1, tahun perolehan 2022, harga perolehan 25 juta, nilai sisa buku fiskal awal tahun 17.500.000 menggunakan metode penyusunan komersial garis lurus dan fiskalnya juga fiskalnya juga garis lurus. Sisa sisa penyusutan untuk laptop ini pada tahun ini yaitu 4.375.000. Yang keempat, handphone. Harga perolehan 40 juta, nilai sisa buku fiskal awal tahun 28 juta, menggunakan metode garis lurus 7 juta. Yang kelima, sama harta berwujud masuk ke dalam kelompok satu karena sepeda motor. Bulan perolehan bulan 1 tahunnya 2022, harga perolehan 25 juta, nilai sisa buku fiskal awal tahun 17.500.000 menggunakan metode komersil garis lurus dan fiskalnya garis lurus, dan penyusunan fiskal tahun ini yaitu 4.375.000. Yang keenam ini ada Innova ya. Bulan perolehannya 1, nah, nah, Innova ini termasuk mobil yaitu dia masuk ke dalam kelompok 2. Bulan perolehannya bulan 1, tahun perolehannya 2022. Harga perolehannya 380 juta. Nilai sisa buku fiskal awal tahun 226 juta. Menggunakan metode penyusunan komersial garis lurus, metode penyusutan fiskal garis lurus, dan penyusutan fiskal tahun ini yaitu 66.500.000. Yang ketujuh ada mesin vakum, dan ini termasuk dalam kelompok harta 2. Nah, bulan perolehannya bulan 1, tahun 2022, tahun perolehannya. Harga perolehannya 34 juta, dan nilai sisa buku fiskal awal tahun 23 juta, menggunakan metode garis lurus, dan penyusutan fiskal tahun ini 5.950. Yang ke-8 yaitu mesin pengemasan, masuk dalam kelompok 2 harta wujud. Bulan perolehan bulan 1, tahun perolehan 2022. 2022, harga naik 35 juta, nilai sisa buku fiskal 24.500.000 menggunakan metode garis lurus. Terus penyusutan fiskal tahun ini yaitu 6.125.000. Nomor 9, harta berwujud kelompok 2, AC ya, AC 1 PK. Bulan perolehannya 2, 22, harga perolehannya 20 juta, nilai sisa buku fiskal awal tahun 14 juta, menggunakan metode garis lurus, ya, fiskal juga sama, dan penyusutan fiskal tahun ini 3.500.000. Yang ke-10, sama harta berwujud kelompok 2 yaitu mesin pemotong. Bulan peroleh bulan 1, tahun perolehan 2022. Harga perolehan 32 juta. Nilai sisa buku fiskal awal tahun 22.400.000 menggunakan metode garis lurus. Sisa penyusutan fiskal tahun ini yaitu 5.600.000. Yang ke-11 termasuk dalam kelompok bangunan. Kelompok hartanya permanen karena bangunan pabrik. Bangunan pabrik. Bulan perolehan bulan 1, tahun perolehannya 2022.
Harga perolehannya tiga 3 miliar. Nilai sisa buku fiskal awal tahun 255 juta menggunakan metode garis lurus komersial. Ya, komersialnya garis lurus, fiskalnya juga garis lurus. Penyusutan fiskal tahun ini yaitu 15 juta. Yang ke-12 ya, sama ya kalau bangunan permanen, bangunan pabrik. Bangunan pabrik apa ini ya? Kita lihat dulu. Oh, tadi yang 11 itu bangunan pabrik dan kantor satu, dan yang 12 bangunan pabrik dan kantor dua. Nah, itu ya. Ya, tadi ini ngambilnya dari sini, teman-teman. Kita kembali lagi ke SPT. Ya, ini bangunan pabrik kedua, bulan perolehan satu, tahun perolehan 2022. Harga perolehannya 1.800.000.000. Nilai sisa buku fiskal awal tahun 1.530.000.000 menggunakan metode garis lurus, garis lurus. Penyusutan fiskal tahun ini 76.500. Ini ya, ini daftar penyusutan fiskal. Selanjutnya yaitu kita akan buka ke lampiran, lampiran 5 kawan-kawan. Lampiran 5 teman-teman. Ya, di sini daftar pemegang saham, pemilik modal dan jumlah dividen yang dibagikan. Eh, Kita yang ini dari mana? Oh, ini lampiran 5 tadi, itu isinya itu dari laporan posisi keuangan ya. Nama-nama tersebut itu nama-nama penyetor wajib pajak. Nah, kayak Gugun, Mandala, ada Gugun Mandala Fund, Ahmad, Jalan Royal nomor 4 Kota Bandar Lampung, NPWP 033330072331, jumlah modal di setornya itu 650 juta, ini juta, itu 650 juta. Ya, 60 juta. Ini juga ada Mandala juga satu dia, Run 275 juta. Jumlahnya yaitu sekitar 925 juta satu. Ini ada daftar susunan pengurus dan komisaris. Bisa Mandala
langsung ya, langsung saja ya ke lampiran 4. Lampiran 4 ini Cipancak. Ini dari ini ya teman-teman. Ini sumbernya dari laporan keuangan. Kita buka lagi laporan keuangan. Dari laporan keuangan yang tadi kita buka lagi ya. Ini di laporan keuangan ada bunga deposito atau tabungan dan diskonto. Ini dasar pengeluaran pajaknya 30 juta ya. Dan apa tarifnya itu 20%. Yang kedua, bunga diskonto obligasi tidak ada. Penghasilan penjualan saham yang diperdagangkan di bursa efek tidak ada. Penghasilan penjualan saham milik perusahaan modal Ventura tidak ada. Penghasilan usaha penyalur dealer agen produk BBM tidak ada. Penghasilan pengalihan hak atas tanah bangunan tidak ada ya. Penghasilan persewaan atas tanah atau bangunan yaitu 40 juta dengan tarif 10%. Hasilnya 4 juta. Apa PPh terutama. Ini nggak ada semua pelaksanaan, nggak ada perasaan, tidak ada pengawasan, tidak ada sampai transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa. Ya, PPh terutamanya 10 juta. Juga nggak ada. Langsung saja ke lampiran 3. Lampiran 3 ini berasal dari keterangan lainnya. Kita coba dulu. Ya, PT Crispy, terus apa lagi? PT Crispy ini juga PPH, PT ABC, kita buat lagi. Ini sumbernya dari sini ya, yang tadi. Pemotongan pasal 22, 23, 26. Jadi yang hanya bisa diinput yaitu pasal 22, 23, dan 2 atau 26. Yang pertama yaitu nama pemotong yaitu Dirjen Biaya Cukai. Nah, NPWP 14 685 234 9 331 000. Pasal 22 nilai. Ini ya, pasal 22 impor PT Crispy ini ya, jumlahnya dari sini. Ya. Tinggal dimasukin aja data-datanya.
pasal ini ada tadi karena pasal 22 nilai impor bank devisa atau Ditjen Biaya dan Cukai. Objeknya sekitar 1.200.000.000, PHPH-nya 30 juta, ya ada nomor bukti, tanggal bukti tadi tinggal dimasukkan aja. Ini ada bendahara Kementerian NPWP-nya 00151027 331000. Ini apa? Pasal 22 pembelian barang oleh bendaharawan. Oh, objek outputnya 200 juta, PPh outputnya 3 juta. Nomor bukti pemotongan khusus untuk SK PKP ini ya. Ini tanggal bukti pemotongan. Biasanya PT ABC dengan NPWP 13 1923 1920 332000. Jenis penghasilan ini pasal 23 imbalan atau jasa lainnya. Ini imbalan atau jasa lainnya dengan objek output 1.725.000.000, PPh output 34.500.000. Ini ada nomor bukti pemotongan dan tanggal bukti ya. Langsung saja ke lampiran 2. Lampiran 2 ini berasal dari laba rugi ya. Ada kolom HPP dari pembelian bahan baku ini 34 juta, 550 juta biaya gaji supir, 1 miliar sewa mobil angkut, dan yang terakhir persediaan awal ini 2.500.000.000, persediaan akhir 400 juta, jumlahnya 37.650.000. Selanjutnya ada biaya usaha lainnya. Ini dapatnya dari gaji, upah, bonus. Ya, apabila ada gaji, upah, bonus, gratifikasi, honorium, THR, dan selain sebagainya kita masukin di biaya usahanya yaitu 1.250.000.000, dan ada biaya transport 260 juta, ya, biaya penyusutan dan amortisasi 331.200.000, biaya sewa 160 juta, biaya sewa 160 juta, dan biaya royalti 50 juta, biaya sewa 330.200.000, biaya sewanya 160 juta, biaya royalti 50 juta, biaya pemasaran promosi 76 juta, biaya lainnya 1.109 juta. Dan totalnya 3.236.200.000 rupiah. Dan biaya dari luar usaha yaitu biaya bunga pinjaman 20 juta dan biaya lainnya 19 juta ya.
apa angka-angka ini berasal dari laba rugi ya. Apa kolom yang ini selain dari laba rugi. Nah, dari sini. Nah, dari laba rugi tadi ada harga pokok penjualan, biaya usaha, dan yang lain. Biaya usaha di luar usaha. Kita masuk ke SPT. Oh, ini jumlahnya ya. Ini jumlah dari nomor 1 sampai nomor 13. 12 dikurangi 13. Oh, nomor 1 sampai 12 dan dikurang nomor 13. Jadi ntar udah tertotal sendiri ya. Totalnya 30.637.650.000.000. Ini yang harga pokok penjualan. Yang biaya usaha lainnya 3.236.200.000 rupiah. Biaya dari luar usahanya 39 juta. Nah, di sini ada jumlah jumlah ini yaitu harga pokok penjualan ditambah biaya usaha lainnya ditambah biaya dari luar usaha. Totalnya 40.925.200.000 rupiah. Ini langsung kita lanjut ke lempiran satu. Lampiran satu. Sebenarnya di lampiran satu udah apa otomatis ya misi. Nah, yang warna kuning itu tadi sebenarnya udah keisi, tapi kita tinggal isi yang warna putih-putih aja. Yang perlu aja diisi. Yang pertama yang 1A ini 41.270.000.000. Eh, ya 41.270.000.000. Hasil dari penjualan barang dan retur. Yang 1E dari hasil pendapatan luar usaha yaitu 415 juta. Terus selanjutnya 85 juta. Ini ya, 85 juta ini dari pendapatan sewa parkir. Ya, B yang 5A tidak ada, 5B tidak ada. 5E biaya sumbangan sebesar 80 juta. Ini biaya sumbangan sosial 80 juta. Dan 24 juta PPh 23. Ini ya ini 5H ini 133.650.000 ini selisih dari penyusutan fiskal sampai 641 juta. Finance ke induk. Lalu di induk ini lanjutan ya. Yang kuning-kuning ini udah keisi. Ini intinya yang induk ini lanjutan 14A ya dari total harga persis belum pajak.
14D, PPh pasal 29, 14E dari total kredit tadi pajak. Ya, mungkin cukup ya dari saya apabila kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.